Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertama-tama dipanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan sehingga kita bisa menjalankan satu ibadah, itu sholat zuhur berjamaah. Dan semoga semua amalan dari mulai satu Ramadan ini, baik itu sholat tarawihnya, sahurnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mungkin di sini tidak akan menjadi sama ya, karena bapak-bapak malah lebih paham. Jadi saya mencoba saja karena di sini saya duduk sini bukan lebih bisa atau lebih menguasai, tapi karena memang ditunjuk. Jadi kalau ditunjuk mau nggak mau lah ya. Jadi saya di sini mau menceritakan. Saya bingung gitu, mau menceritakan orang lain nanti jadinya gibah. Mau menceritakan diri sendiri ujub. Semuanya besar. Jadi saya putuskan sama panitia, sudahlah. Saya akan menceritakan diri saya, alam saya, dan semoga ini bukan betul-betul ujub, tapi saya coba men-share kali bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi awalnya bahwa saya mengenal agama ini masih sejak kecil. Cuman sering orang tua saya memancing. Pasti yang dari Islam apa gunanya kamu diciptakan? Terus mengapa diciptakan? Kenapa tidak diciptakan? Apa dilahirkan waktu dulu ya, namanya Pak Harto? Kenapa terjadi Pak Harto? Kenapa kamu jadinya anak abri yang muda? Itu cuma kecil. Ya, itu jadi kita bahwa manusia itu diciptakan adalah wama orang Cina wa insa ila siya. Jadi manusia dan jin itu diciptakan beribadah. Nah, untuk mencapai ibadah yang diterima ini apa sih syaratnya? Biar saya cari lagi, ternyata syaratnya hanya dua. Jadi syarat untuk terimanya amal ibadah yang pertama adalah ikhlas. Jadi nama saya bisa ikhlas, jadi saya bilang kita ikhlas. Jadi yang pertama adalah harus ikhlas. Bukan saya ya, saya ikhlas saja yang ikhlas. Terus yang itu sesuai dengan hadis dari Imam. Jadi semua yang dilakukan dengan menyerahkan diri kepada Allah itulah ikhlas. Kalau dulu saya dilatih sama Abrian gitu ya, kalau namanya ikhlas itu ya kayak di belakang itu. Jadi kalau di AB itu kan, mohon maaf ya, udah melupakan, tidak perlu dicari-cari kan, sudah. Itulah namanya. Yang kedua sesuai hadis Siti
saya. Jadi semua yang tidak perbuatan yang tidak dicontohkan atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan atau tidak sesuai dengan perintah Rasul Allah dan Rasul itu tidak akan diterima. Jadi syaratnya dua, yaitu satu yang kedua sesuai petunjuk, sesuai contoh dari Rasulullah SAW. Jadi syaratnya begitu ibadah di luar, kayak misalkan kita ibadah puasa yang tidak contoh, misalkan ya sahurnya jam 7 setelah itu, tapi bukanya jam 9 malam, ya kan? Itu kan puasanya sama, tapi tidak sesuai. Sholat zuhur karena capek, 2 rakaat aja, tidak ada, tidak akan terima. Itulah itu. Jadi harus sesuai dengan. Nah, kita sudah begitu lama-lama kita baca juga, ternyata ada hadis menyatakan bahwa jangan menjadi seorang mukhlis, artinya bangkrut. Bahkan waktu itu sahabat menanyakan, apa itu ya Rasulullah bangkrut? Enggak. Rasulullah justru nanya, apakah ada yang tahu tentang apa itu bangkrut? Salah satu sahabat menyatakan bahwa yang namanya hilangnya harta, hilangnya martabat, kekayaan, semuanya itu bangkrut. Ternyata Rasulullah menyatakan bahwa yang namanya bangkrut itu adalah pada saat nanti di akhirat semua perbuatan kita habis jadi cukup. Bahkan dosa-dosa yang kita aniaya, misalnya kalau kita sakiti, itu juga dosanya yang seharusnya buat dia dimakan terus kita, karena sudah habisnya pahala. Kira-kira apa saja sih yang perbuatan yang bisa membuat bangkrut itu? Jadi Rasulullah menyatakan bahwa yang namanya amalan yang membuat bangkrut salah satunya yaitu ujub nanti. Nah, ujub itu istilahnya syirik kecil ya. Walaupun syirik kecil tapi adalah dosa terbesar, sebagaimana yang diucap ulama kemarin bahwa satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Kapan nggak diampuni? Jika dia masih mempunyai dosa syirik tetapi belum bertaubat, sehingga begitu dia meninggal pasti itu dosanya tidak diampuni. Jadi benar seperti yang kita kemarin bahwa Allah itu Maha Pengampun, sehingga semua dosa itu pasti diampuni kecuali yang tidak bertobat saat ini. Dan kabar gembiranya yang saya membaca juga bahwa umat Rasulullah itu pasti masuk surga. Itu yang membuat kita semangat ya. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa umat saya dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau sahabat itu nanya, tuh mana yang nggak mau? Itu adalah yang tidak mencontoh atau yang tidak diperintahkan.
Jadi umat Rasulullah ini adalah dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau kenapa? Karena tidak sesuai dengan. Jadi itu saja yang bisa saya berikan. Saya tidak bisa lama-lama karena awalnya juga mulai dingin, akhirnya juga dingin, sehingga membuat kita terkena. Jadi saya juga tidak mau juga berlama-lama karena saya juga takut akan firman Allah bahwa Allah itu marah besar dengan orang yang tidak berbuat apa yang dia lakukan. Jadi intinya Allah itu marah besar jika orang itu seperti saya ini memberikan ceramah tapi saya sendiri tidak bisa melakukan. Ini yang saya takut. Misalnya itu saya juga mohon maaf, dan apabila ini bermanfaat bagi bapak-bapak semuanya, alhamdulillah. Yang jelas ini saya bukan ujub